sekalian, seperti biasa kita akan bagi dua sesi. Pertama sesi pemaparan materi oleh beliau, dan yang kedua nanti ada sesi tanya jawab. Dan untuk mengawali materi kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita memasuki sesi yang pertama, dan pemaparan materi tentang keormasan oleh Abah Anang. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قاموا به بالشريعة. صلاة والسلام دائمين متلازمين يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا kullu hizbin bima yadihim farihun. Sadaqallahu alazim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Yang tetap saya semangati Ketua Umum dan seluruh panitia, juga yang saya hormati seluruh alumni yang barangkali mendengarkan di alam gaib, dan juga calon peserta yang alhamdulillah hadir kurang lebih satu tak terhitung ya, termasuk yang di jauh sana. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat acara kita pada siang kali ini. Tema kita kali ini adalah tentang keormasan. Berbicara tentang ormas tentu saja tidak terlepas daripada berbicara tentang politik. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang keormasan karena tentunya setiap orang pasti sudah mengenal ormas-ormas terutama yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan Aswaja, akan sedikit kita sampaikan tentang mulai munculnya kelompok-kelompok dalam Islam, termasuk nanti lahir pula ormas-ormas yang ada di kita saat ini. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua terporos kepada Rasul. Apapun persoalan-persoalan itu langsung disentralkan kepada Rasul. Para sahabat tidak ada yang berani memberikan fatwa ataupun memberikan kebijakan-kebijakan sebelum mereka bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada namanya kepentingan selain kepentingan syiar dan dakwah Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasulullah menjelang wafatnya, udah mulai banyak kekhawatiran dari para sahabat dan daripada para pengikut Rasulullah, kelak siapa jika seandainya nanti Rasulullah sudah tiada, siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Ketika Rasulullah mendekati kepada pintu kewafatan beliau, mulai di sana muncul istilahnya isu-isu yang mulai berbau politik. Sehingga apa? Ketika Rasulullah sedang menjemput ajalnya,
konon menurut para ahli sejarah bahwa yang menghadiri Rasulullah ketika ingin menghembuskan napas itu hanya satu orang. Siapa mereka? Siapa beliau? Yang tahu dari para sahabat, daripada khalifah. Ya, wah, Syekh Aswajat apal ini. Yang hadir. Oke, belum tahu ya. Berarti belum, masih diragukan keaswajaannya. Sementara 3 para sahabat itu mereka bukannya tidak mau hadir di dalam kondisi Rasul saat ingin menghempaskan napas. Tapi mereka berunding karena mulai ramai siapa yang kira-kira menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para sahabat yang 4 ini sebetulnya mereka tidak berambisi, tidak menginginkan untuk menjadi posisi Rasul. Tetapi karena saking cintanya para sahabat dan para pengikut Rasul saat itu, orang-orang terdekat Rasul saat itu, mulai muncul kekhawatiran. Mereka seperti ayam yang kehilangan induknya, mulai gelisah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mulailah muncul di sana berbagai macam kubu-kubu. Pertama ada yang pro kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali saat wafat beliau hadir. Ada yang pro kepada Abu Bakar dan lain-lain sebagainya. Mulailah. Ini kita harus belajar sejarah. Oleh karena itu jangan heran ketika akan ada satu pemilihan kepemimpinan, selalu saja kita berhadapan dengan pro dan kontra. Namanya juga manusia. Ada yang kalau begitu kita alih saja. Karena mereka pernah mendengar ucapan dari Rasulullah bahwa ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Berarti kalau kita ingin masuk kepada Rasulullah, kepada rahasia-rahasia ilmu Rasulullah, maka harus melalui Ali. Yang kedua, Ali adalah salah satu sahabat yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat. Bahkan ketika Umar itu diajak dialog, diajak debat oleh orang-orang Yahudi, akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa kata Umar? Kalian ini tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya kalian ngajak gulat dengan aku, kalian ini masih kurang. Hebatnya Umar. Kalau kalian ngajak gulat dengan aku, kalian semua masih kurang untuk lawan aku. Tetapi kalau kalian ingin menjak debat, bukan aku tandingannya. Aku punya sahabat namanya Ali. Nah, ini banyak sekali kita harus berpikir cerdas. Umar yang ditakuti, yang disegani, dia sadar bahwa secara keilmuan ada yang lebih hebat daripada dirinya. Walaupun untuk tarung, untuk gulat, dia jagonya. Ini bagi kita, kalau kita sadar tidak memiliki skill dalam satu hal, jangan berambisi untuk memegang sesuatu yang bukan jadi ahli kita, bukan keahlian kita. Oleh karena itu, seorang pemimpin juga harus cerdas membaca diri, bukan hanya sekedar membaca situasi. Kemudian Ali juga termasuk dianggap sahabat yang paling suci karena beliau masuk Islam di usia mulai 9 tahun. Dan diketahui oleh para sahabat sangat-sangat tidak pernah terdengar melakukan maksiat. Ada juga yang pro kepada Umar. Umar adalah orang yang paling berani bisa membela Rasul, tetapi mulai dipolitisir.
Umar itu ahli maksiat. Nah, kata yang kontra, macam-macam. Mulai itu. Jadi orang kalau sudah masuk wilayah politik ya begitu. Dicari-cari kesalahan dan kelemahan masa lalunya. Dia tidak melihat siapa sosok dia sebenarnya saat ini. Sampai saat ini kan begitu kita, ya kan? Walaupun dulunya dia kiai, gitu. Dia itu kiai, turunan kiai, anak kiai, layak menjadi seorang pemimpin. Dulu anaknya. Ini kita harus dari pelajaran di sini. Maka jangan heran kalau sampai hari ini kita akan selalu berhadapan dengan fenomena-fenomena semacam itu. Kalau kita telusuri sejarahnya, sampai-sampai nanti lahir dengan apa kelompok Fatimiyah, kemudian Abbasiyah, dan sebagainya. Nah, kalau kita berhadapan dengan fakta semacam itu, jangan aneh, jangan heran. Pasti kalau orang yang beriman, tujuan pertamanya itu pasti satu, ingin memposisikan dirinya benar. Ya, ingin memposisikan dirinya benar, merasa nyaman dengan yang lain. Dari sananya mulai muncul kelompok-kelompok. Ada yang pro Umar, ada yang pro Ali, terus ada yang pro sampai kepada masa Bani Abbasiyah. Masyarakat Islam yang tadinya konsisten dengan ajaran-ajaran Islam, dengan syariat-syariat Islam, dengan ajaran-ajaran yang murni yang datang dari Rasulullah SAW, mulai melihat satu gejala dari para penguasa yang dilihat oleh mereka itu sudah mulai menggeser daripada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Hidup mereka sudah banyak yang hedonis, terus haus kekuasaan, sehingga tidak sedikit orang-orang yang menjual agama, mengatasnamakan agama. Sehingga lahirlah kan kelompok-kelompok siapa yang kita kenal Khawarij, ya. Kemudian nanti ke sini muncul lagi kelompok Qadariyah, muncul lagi Jabariyah, muncul lagi Mu'tazilah, terus sampai banyak kelompok-kelompok itu. Pada masa zaman Abbasiyah ada sekelompok orang yang masih taat kepada ajaran Rasul, para sahabat-sahabat Rasul. Mereka punya silsilah sanad, ya, ajaran-ajaran Rasul. Karena mereka sudah tidak merasa nyaman dengan keadaan penguasa itu, maka kelompok ini daripada melakukan perlawanan kepada penguasa, lebih baik kita mengamankan diri untuk berpegang teguh kepada Rasul. Mereka memisahkan diri. Inilah yang nanti lahir tokoh-tokoh sufi, ahli sufi. Nah, kira-kira kalau tidak salah 7 abad setelah hijrah. 7 abad. Itulah kira-kira sejak dulu munculnya kelompok-kelompok dan kita masuk ke Indonesia. Dulu di Indonesia ajaran yang pertama apa? Agama yang dianut oleh orang Indonesia, nenek moyang Indonesia. Nah, terus lahir nanti agama-agama baru, maka lahirlah para sahabat. Walaupun banyak sejarah nanti yang mengatakan itulah nanti generasi-generasi kader-kader yang dikader oleh para sahabat, para tabi'in yang diutus ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Kita kalau lihat dari sejarah juga nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Konon katanya Islam di Indonesia itu karena pedagang, guzarat. Padahal di sisi lain ada yang mengatakan bahwa mereka lah para ulama, para wali yang menyebarkan Islam yang diutus dari Turki, ya, dari Turki. Nah, mulailah muncul dan sampai hari ini kita kenal dengan berbagai macam organisasi di Indonesia. Kira-kira mana yang lebih dulu? Mulai muncul dari partai politik, kemudian keormasan. Muhammadiyah apa NU? Muhammadiyah dulu. Setelah Muhammadiyah baru lahirlah NU. Setelah NU baru lahirlah, nah, karena ada kelompok yang melihat khilafiyah, dua kelompok ini, kubu Muhammadiyah dan NU, asal tidak nyaman begitu. Maka mereka bagaimana supaya NU dan Muhammadiyah bersatu. Tujuannya sama, ingin mempersatukan
Islam juga. Maka lahirlah Persis. Terus sampai sini MA, nanti Matul Anwar dan Al-Wasliyah, macam sampai banyak kan. Sampai hari ini entah berapa ormas Indonesia. Nah, itu akan terus seperti itu. Karena setiap manusia punya ide, punya keinginan. Kita jangan terjebak di dalam fanatisme terhadap organisasi. Ini yang membuat Islam berpecah belah itu karena fanatisme terhadap ormasnya, terhadap organisasi. Pasti setiap organisasi memiliki egosentris masing-masing. Silakan. Mau nggak mau itu akan muncul sendiri. Kita yang masuk Aswaja, Hima Aswaja, pasti yang sudah menjiwai Aswaja akan memiliki egosentris terhadap Aswaja. Tidak mungkin kita sampai seperti ini menyempatkan waktu, meluangkan waktu, tenaga, pikirannya sampai kita mengorbankan organisasi kita kalau kita tidak punya kecintaan dan fanatisme terhadap organisasi. Namun, kalau kita ingin berpikir cerdas, seandainya kita terjebak dalam egosentris organisasi, maka nanti yang dibela bukan Islamnya. Tapi apa? Organisasinya. Sekalipun salah, para pemegang kebijakan dalam organisasi salah, kalau sudah ada egosentris, kalau sudah tasaub kepada sebuah organisasi, maka yang salah akan dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Sehingga yang ternyata kita niatnya benar, lalu ternyata kita malah terjebak dalam satu kesalahan yang sangat fatal. Karena memang iblis tidak pernah diam. Gitu, coba buktikan. Renungkan, NU akan bangga dengan NU-nya. Akan merasa NU lah paling benar. Satu kelompok. Muhammadiyah sama begitu. Dua kelompok. Persis sama begitu. Tiga kelompok. Yang artinya satu kelompok jadi berapa kelompok? Banyak. Kalau sudah banyak kelompok, berarti pecah enggak? Salah siapa kira-kira? Salah manusia bukan? Iya, salah manusia. Tapi ini sudah ditakdirkan. Karena kita Aswaja, kita harus melihat dari satu ketetapan Tuhan Subhanallah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah begitu adanya. Untuk menguji. Kamu masukkan, silakan. Yang kamu bela, Islamnya apa NU-nya? Satu. Kamu silakan Muhammadiyah. Yang kamu bela, Muhammadiyah atau Islam. Kamu masuk Persis, kamu masuk apa lagi? PKS, kamu masuk HTI, kamu masuk apa? FPI, kamu masuk PDI. Jadi kita malah membela kendaraannya, bukan tujuan kita kemana. Makanya sampai hari kiamat itu ada, saya lupa lagi hadisnya, ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasul, tapi sama Allah sengaja tidak dikabulkan. Itu tentang kebersatuan umat, karena untuk menguji. Maka hati-hati dalam Aswaja, kita lihat doktrin-doktrin Aswaja. Ketika seorang penguasa zolim, maka Aswaja membuat satu statement kebijakan. Haram hukumnya melakukan kudeta, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Sekalipun pemerintahnya kufur, sekalipun pemerintahnya zalim, nggak boleh Aswaja tuh. Tidak boleh. Illa, kecuali kalau sudah memaksa kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk pribadinya silakan, mau zalim silakan. Orang Aswaja diharamkan untuk memberontak pemerintah. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ada mengaku Aswaja, tapi berupaya untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, nah itu Aswajanya pasti KW. Ya. Sebab itu dimasukkan ke dalam ajaran-ajaran pokok Aswaja tidak boleh. Nah, kenapa mereka Aswaja berkeyakinan semacam itu?
Karena Aswaja percaya dengan takdir. Aswaja percaya dengan takdir Allah. Tidak semua, setiap yang terjadi kepada individu, setiap yang terjadi kepada makhluk, baik itu kepada negara ataupun kepada suatu kelompok, itu tidak akan terlepas daripada kudrah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita bisa lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 32, minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Yaitu di antara orang-orang ada yang faraqu dinahum. Apa faraqu? Ya, bukan memecah belah agama sebetulnya. Kalau dalam terjemahan memecah belah agama. Tapi faraqu ini aswaja. Ini aswaja nih, kalau seandainya sudah menjadi sebuah organisasi yang sangat besar, pasti nanti kelompok ini milik anu, ini milik anu. Kalau udah disentuh oleh kepentingan duniawi ini yang menjadi penyakit. Berarti ketika sudah berhubungan dengan duniawi, bukan Allah lagi tujuannya. Bukan Islam lagi tujuannya. Tapi sudah dunia. Maka hati-hati, setiap perpecahan yang terjadi dalam Islam itu bukan karena agama sebetulnya. Silahkan kita meneliti manusia. Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam itu bukan karena agama, tapi karena kepentingan dunia. Sebab kalau murni kepentingan agama tidak akan terpecah. Yang Muhammadiyah akan mengatakan, saya Muhammadiyah, tapi saya Islam. Yang NU juga akan mengatakan, saya NU, tapi saya Islam. Yang Persis juga akan mengatakan, saya Persis, tapi saya Islam. Saya FPI, tapi saya Islam. Saya HTI, tapi saya Islam. Kita sama-sama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuat Islam. Tapi bisa enggak? Sebab apa? Yang tertanam dalam doktrin kita, saya Islam, tapi saya NU. Sehingga bikin Islam Nusantara. Saya Islam, tapi saya Muhammadiyah. Saya Islam, tapi saya Persis. Makanya bikin masjidnya misah. Sebab itu mah ada kunutnya. Itu mah ada usoli. Nanti kalau sudah begitu mulai wakanu bima ladaihim, setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing, bukan dengan Islamnya, tapi dengan kelompoknya masing-masing. Inilah yang harus kita cermati dalam setiap langkah sebagai orang-orang aswaja. Makanya saya kenapa dulu? Oke, silakan. Saya akan ikut merestui adanya him aswaja. Siapa aja kelompoknya? Ternyata lihat ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU. Pernah nggak berantem di masjid di aswaja gara-gara beda? Pernah nggak? Ini kalau negara kita sudah kayak begini, kenapa kita yang Persis, Muhammadiyah, NU, Adam di aswaja? Kenapa? Karena nggak ada kepentingan duniawi, betul? Coba nanti kalau sudah menasional, ada hepengnya, nah jangan harap lagi kalian akan bisa bersatu semacam ini. Karena itu sejarahnya begitu. Kalau sudah terkontaminasi oleh duniawi, penyakit yang paling pokok kehancuran adalah dunia. Dan banyak hadis-hadis Rasul yang mengatakan seperti itu. Seperti begini. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa fasadur ri'aya bi fasadil muluk. Rusaknya tatanan rakyat itu karena rusaknya para penguasa. Catat tuh, pokok. Yang kedua, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya para penguasa karena rusaknya para kedua, wa fasadul ulama bistilahi hubbil mali wal jahi. Rusaknya ulama kalau sudah bersentuhan dengan kecintaan terhadap harta dan kekuasaan, harta dan jabatan. Nah, ini ternyata bukan hanya dibaca oleh orang Islam. Ihya Ulumuddin itu bukan hanya dibaca oleh orang Islam. Orang-orang non-Muslim pun ternyata banyak yang mendalami Ihya Ulumuddin. Bahkan kita yang Islam sendiri kalah oleh mereka.
Maka ketika menemukan keterangan semacam itu, digunakan senjata oleh mereka untuk menghancurkan kata Al-Ghazali. Al-Ghazali ini sangat dihormati oleh kaum muslimin. Bahkan disebut sebagai Hujatul Islam. Dia nggak sembarangan ngomong. Pasti hasil penelitian dan pasti hasil ilham. Apa cara menghancurkan Islam? Jangan kau perangi umat Islam dengan senjata. Sebab kalau merangi Islam dengan senjata, mereka akan tambah berani. Kita pasti kewalahan. Sejak dulu kalau perang senjata, Islam tidak pernah kalah, coy. Zaman Rasul pun tidak pernah kalah. Pernah waktu apa? Perang Uhud. Apa yang menjadi penyakit? Hah? Kita kan cuma pada sejarah. Perang Uhud kalah karena ghanimah. Cuma itu doang. Itu isyarat-isyarat yang disimpan oleh Rasul. Awas, dalam Islam hanya satu komando. Kalau untuk lillah, pasti Allah membela. Tapi kalau sudah melenceng kepada dunia, hancurlah. Lihat, kurang apa kekuatan Islam di perang Uhud. Apa yang menjadi kalah? Karena mereka tergoda oleh goni. Begitupun kita di dalam organisasi, dalam bernegara. Kalau sudah tergoda oleh hepeng, oleh cuan, jangan pernah kuat. Berteriak-teriak kalian berdoa kepada Allah. Jangan pernah merasa kuat. Berharap kuat. Kalau udah hepeng. Ini sudah murni. Sebab apa? Tuhannya hepeng. Yang ngebela pasti yang dibela oleh hepeng pasti ngebela. Bukan Tuhan, bukan Allah. Nah ini harus kita jadikan pelajaran. Orang-orang sufi itu begitu. Hanya Allah aja. Makanya kalian nanti kalau ada kelompok-kelompok yang menamakan sufi, dan ini banyak terjadi. Ayo ikut torikoh, biar dagang kamu maju. Ayo ikut torikoh, biar jabatan kamu lancar. Ayo torikoh, biar kamu cepat dapat jodoh, ngejambul baik. Jangan ikuti, itu bukan torikoh. Dan banyak sekarang. Itu bukan torikoh. Itu namanya hikmah. Tapi mengatasnamakan torikoh. Kayak kita sekarang, banyak menamakan aswaja. Padahal bukan aswaja, asjawaiyah. Dicampur adukan antara Islam dengan kejawen. Jawa itu namanya. Ya, jadi hati-hati. Maka keterangan Al-Ghazali itu dijadikan sebuah alat. Itu oleh mereka. Gimana caranya? Oh, fasadul muluk bifasadil bifasadil muluk. Rakyat akan hancur kalau pemimpinnya sudah hancur. Pemimpin akan hancur kalau sudah ulamanya hancur. Nah, bagaimana caranya menghancurkan rakyat? Ternyata jangan rakyatnya dulu. Rakyatnya ingin bikin masjid, besok bangunin masjid malu. Silakan, disumbang. Ingin bikin pesantren, silakan. Ingin bikin tahfiz, silakan. Ayo, itu memateri. Mengawak walaupun setinggi apapun, semega apapun tidak akan bisa melawan. Dan mau benda mati kok. Apa yang dihancurkan pertama? Rakyatnya, tapi nggak mungkin memerangi rakyatnya. Mereka kan berani kalau mati, kalau perang. Sebab apa? Tujuannya satu, syuhada. Oh, pemimpinnya. Pemimpinnya pun nggak mungkin. Mereka punya kekuasaan. Kita akan melawan mereka dengan habis-habisan, ngomong habisin modal. Gimana caranya? Ulama. Tapi gimana saya menghancurkan ulama? Nah, itu ujungnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim khubil mali wal bere kekuasaan tak. Bere uang, bere kedudukan, bere kekuasaan. Kalau digoda oleh kekuasaan oleh uang, kalau sudah tergoda oleh uang, mulai lidahnya keluh. Maaf. Katakan jangan. Ini kalau katakan pasti radikal. Fakta, abang nggak mau nyebutin nama ya, tapi ada faktanya. Sejak dulu abang itu astagfirullah. Tapi sekarang videonya beredar, baru kemarin beredar. Bagaimana hukumnya BPJS? BPJS itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, karena itu mengandung gharar. Ya, ada yang dirugikan. Jadi haram. Bista'il khubil mali wal jahi. Bere jabatan. Bere kedudukan. Ditanya, gimana sekarang BPJS? BPJS itu bagian dari muawanah. Itu sangat mulia dalam Islam. Kok bisa begitu? Mulai. Ya kan? Nah, kalau sudah begitu, yang fanatik terhadap dia akan bela bisa-bisan. Yang tidak setuju dengan pernyataannya akan mundur dia. Jadi berapa kelompok lagi tuh? 2. Mulai. Tuh. Simpan.
Gimana supaya ulama, para umara nurut kepada ulama. Siapa? Ulama yang bisa disetir. Terus begitu. Nah, mulai kalau ulama disetir, fatwa-fatwanya lemah, dia mencari-cari dalil yang bisa memperkuat kekuasaan. Akhirnya para penguasa pun tidak percaya kepada ulamanya. Lalu apa? Seenaknya. Ini masyarakat para berontak nih. Tanya ulamanya. Ulama dan fatwa. Kayak kita kan bisa berontak, coy. Ya kan? Akhirnya apa? Terus mana? Nah, berarti dua. Ulama sudah kena, penguasa sudah kena. Sudah kena rakyat. Tinggal gimana rakyat ini? Pasti sudah dualisme. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang berpegang teguh kepada Islam, kita sikat. Yang pro kepada pemerintah, kita bela. Sehingga ketika yang tidak sepakat dengan pemerintah, walaupun zalim sekalipun, dibela bisa-bisa. Lalu apa yang terjadi? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka kita hidup di hima aswaja. Walaupun kelompok kita sangat kecil, minimal kita bisa terselamatkan dari wakanu bima ladahim farihun. Tidak boleh bangga, tidak boleh mengukur kebaikan, tidak boleh mengukur kebenaran dengan diri sendiri. Sebab kata Syekh Qadir Jalani di dalam kitab Al-Futrah menyebutkan, barang siapa yang mengukur dirinya, barang siapa menjadikan dirinya sebagai wazan, timbangan, barometer, maka tidak layak untuk mendapatkan timbangan amalnya, sia-sia semua. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan, sekalipun kita sedang di aswaja, jangan antipati kepada LDM, jangan antipati kepada apa lagi? PTQ, jangan antipati, semuanya jangan. Iswaja itu harus merangkul semua kelompok. Maka tugas paling berat adalah tugas para ketua dan para pengurus untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar, sekalipun di negara kita ibaratnya nanti suatu saat nanti suatu saat dipimpin oleh orang zalim, tidak boleh melakukan kudeta dan pemberontakan. Kecuali kalau sudah memaksa kita untuk musyrik, untuk kafir, untuk murtad kepada Allah, maka wajib aswaja berdiri paling depan. Paham ya? Jadi jangan ngaku aswaja kalau sekarang. Kalau mengkritik silahkan. Tapi kalau sampai menyatakan, mari kita persiapkan diri, kita berontak, turunkan Jokowi, nggak boleh, tidak boleh, ikutin aja aturannya. Kapan kita perangnya? Malam jam 2:30 bangun tahajud, baca hiji, pasrahkan kepada Allah. Itu biarpun kelompoknya kecil kita, tapi nanti malaikat menurunkan pasukan-pasukan sebagaimana waktu perang Badar. Gitu. Jadi jangan pesimis melihat kelemahan kita kayak gini. Kekuatan kita adalah kekuatan Allah. Dan Allah sudah menyatakan orang-orang kafir sesungguhnya mereka tidak punya pemimpin dan tidak punya penolong serta tidak punya pelindung. Kita adalah orang-orang yang memiliki keimanan kalau benar imannya, ya. Itu dijamin oleh Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, minder, ya. Jangan merasa minder, jangan merasa hina. Biarpun kita kismin, meratin belangsa, nggak punya jabatan, wala tahzanu, jangan sedih. Kalau kamu iman, sesungguhnya kalian adalah orang yang paling tinggi. A'laun. Mau pilih mana? Mau pilih ke dunia, apa pilih iman? Kalau pilih iman, kalian akan tinggi di hadapan Allah. Kalau pilih dunia, kalian akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita pertahankan di dalam kondisi akhir zaman saat ini. Mudah-mudahan ormas yang kita kenal tidak membuat kita pecah belah. Silahkan kita gunakan kendaraan masing-masing untuk sama-sama membawa Islam, untuk sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aswaja fokus dengan aswajanya. Yang di NU silakan fokus dengan NU-nya, tapi lurus kepada Allah, jangan dibelokkan kepada dunia. Mudah-mudahan kita tolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan pertolongan itu datang? Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah. Ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah pasti dekat datang. Itu aja ya. Abang nggak bisa kuat-kuat nih kalau lama nih. Kalau sudah sini terasa panas, sudah mulai kaku.
sekarang kita santai aja, silakan ngobrol-ngobrol ringan aja. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dan memperluas wawasan. Terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang telah memaparkan materi tentang keormasan yang sangat luar biasa dan memperluas wawasan kita semua. Oke, teman-teman peserta sekalian yang ada di Zoom ataupun yang ada di sini hadir secara offline, bagi yang mau bertanya, kami buka sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab, baik yang di Zoom ataupun yang di sini. Dan sebutkan nama dan lain sebagainya. Jurusan, semester. Pak Ahmad, siap. Cek. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub ini saya baru menemukan satu kitab yang pengarangnya nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Dalam kitab itu nggak disebut pengarangnya siapa. Cari kitab Mukasyafatul Qulub, ya. Tapi dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Disebutin sana, tapi jangan dulu siapa gitu. Tapi nisbatnya Imam Ghazali, tapi tidak termasuk kepada karya Al-Ghazali. Di sana disebutkan tentang bab jihad. Ya, jadi itu ada yang jihad dengan fisik, itu perang melawan orang kafir dengan senjata. Ada jihad dengan hujah. Ya. Di antaranya adalah kita ini jihadnya dengan hujah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, zaman sekarang bukan hanya agama, bukannya produk-produk yang sifatnya material ya, tapi agama juga banyak dipalsukan. Termasuk jenis kelamin juga banyak yang palsu ya. Iyalah, kulitnya gelis, rambut panjang, badan susu gede. Pas ngomong basreng, ternyata laki-laki. Ya. Nah inilah tugas kita. Kita mulai dari aswaja. Aswaja kan di kampusnya. Tapi nanti kan ada alumni. Itu dari alumni nanti. Itu harus dibawa nanti. Harus mujadalah. Dengan apa? Yang mujadalah dengan hujah. Kalau hujah-hujah harus berarti kita harus
memiliki ilmu. Nah, itu kuncinya. Makanya silakan berikan doktrin-doktrin aswaja, kemudian ajaran aswaja di kita di sini supaya nanti ketika menjadi alumni bisa mengembangkan di sana. Referensi apa yang harus kita baca, jangan sampai kita berniat ingin membeli madu asli, ternyata yang kita beli palsu karena tidak tahu mana yang madu asli. Mereka nggak salah, mereka ingin menyelamatkan diri, ini yang benar, ini yang benar. Terutama yang jadi sasaran adalah mereka-mereka yang awam terhadap agama. Yang di sasaran mereka bukan kolbu, tapi rasionalitas. Kalau masuk akal itulah kebenaran. Itu kan bahaya banget. Itu kaum falsafi, kaum filosof, terus kaum liberal saat ini kan begitu. Maka hati-hati. Di setiap ormas kita pun banyak disusupi. Dan itu digembur-gemburkan sama ormas lain. Di Muhammadiyah, Persis, udah kemasukan paham-paham Wahabi. Nah, ya kan? Di NU udah mulai kemasukan paham-paham liberal. Ujung-ujungnya semuanya kan jadi bingung. Mau masuk Islam mana nih? Saya pengen masuk Islam. Tapi Islam mana ya? Islam NU apa Islam Persis apa Islam Muhammadiyah? Bingung dia. Akhirnya mereka bingung juga udahlah, bingung lobating Islam kayak gitu. Makanya barang siapa yang bersyariat tanpa hakikat, maka fasik. Barang siapa yang berhakikat bertasawuf tanpa syariat, zindik. Aswaja itu harus semuanya. Dan perlu diketahui, aswaja yang kita kenal itu adalah tentang hanya sebatas teologi yang dikedepankan, ya. Makanya banyak khilafiyah. Kita belum masuk ke ranah tasawuf. Makanya kalau ngaku aswaja nantinya harus bertasawuf. Buya Hamka Muhammadiyah bukan dulu. Buya Hamka Muhammadiyah menentang enggak tasawuf? Menentang, sangat keras dalam tasawuf. Tapi di akhir hayatnya bacalah karya-karya beliau. Dia sangat begitu bertasawuf. Jadi harus sadar kita nih, sekelas Buya Hamka saja yang guru bangsa itu seperti itu. Apalagi kita, apabila anak lahir kemarin kan, maka sampaikan aswaja yang terkenal, mau Persis silahkan, Muhammadiyah silahkan, mau NU silahkan. Tapi intikan kita aswaja, pilih kalau dalam fikih salah satu mazhab. Maliki silahkan, Hanafi silahkan, Hambali silahkan, mau siapa lagi, Syafi'i silahkan. Terus dalam akidahnya ini yang terpenting. Ya, tanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan minimal ma'rifat dengan burhan, dengan dalil. Seperti apa yang sekarang kita rame, orang mengaku aswaja ketika membahas kalau tidak sesuai dengan paham dia itu bukan aswaja. Yang di depan apa? Bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok dikit-dikit kan begitu ya. Contohnya yang kemarin kita sudah singgung ya, tentang Allah. Di mana Allah? Allah di atas arsy. Sekarang kita berpikir, kalau Allah di atas arsy, akal kita nerima kira-kira? Arsy makhluk bukan? Arsy makhluk bukan? Setiap segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Termasuk arsy. Makhluk dulu apa Allah dulu? Allah. Jadi kalau Allah di atas arsy, sebelum Allah menciptakan arsy, di mana? Liar kan? Liar. Nah, makanya ditolak oleh Asy'ari. Allah itu ketika menyebut arsy, di atas arsy itu bukan makannya, bukan tempat. Dan mustahil Allah punya tempat. Innahu ghaniyun 'anil alamin, artinya la yahtaju ila syai'in wala ila jihatin wala ila makanin wala ila waqtin wala ila kulli syai'in la yahtaju ila syai'in. Berarti kalau Allah tidak butuh kepada sesuatu, berarti Allah tidak butuh kepada aras. Berarti Allah bukan di aras makannya. Makan ngaji. Apa maksudnya? Manziliyah.
Alasnya, alanya alaman ziliyah. Ar-Rahmanu ala nasistawa. Dan lihat, kalimat yang Allah gunakan bukan Allahu ala nasistawa. Tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman apa tuh? Sifat. Di atas segalanya berarti Allah itu. Apa alasannya? Hambaku, sebanyak engkau, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan. Sekalipun seberat bumi. Sampai menyentuh langit. Jika engkau datang kepadaku dan mohon ampunan, akan kuampuni selama engkau tidak menyekutukan aku. Awas, jangan menyentuhkan Allah. Mentasbihkan Allah dengan makhluk, kufur, hukumnya murtad. Berarti kalau Allah butuh kepada tempat, berarti tidak layak menjadi mensifati sifat Allah. Berarti butuh kepada sesuatu. Itu yang pertama. Ya, ingat. Berarti ma'alanya di sana ala manzilia. Dan bukan Allahnya, tapi Ar-Rahmannya. Allah mengatakan, rahmatku mendahului murkaku. Berarti di atas segalanya. Kasih sayang Allah itu di atas segalanya. Berarti al-asis ar-Rahmanu al-aris. Begitu memahaminya. Sehingga kita tidak mentasbihkan Allah dengan makhluk. Karena kan adu argumentasi dengan pemahaman sendiri. Yang mengatakan Allah di atas aras di langit. Buktinya. Nanti nggak caplak dalilnya. Buktinya kalau kita doa begini ke atas. Bukan begini. Kan itu bukan dalil. Ada lagi. Allah itu di bumi. Buktinya kalau kita sujud ke bumi. Itu bukan dalil itu, dalil yang ngada-ngada itu namanya itu. Kan begitu. Contohnya buktinya Allah ketika Nabi Musa diturusin. Terus ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah di mana-mana, Allah banyak dong. Aduh, urusan gitu. Semua ternyata orang-orang bodoh. Bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap Allah. Sebab orang yang tidak tahu pasti akan mengatakan sesuatu yang dia tahu. Yang dia ketahui dijadikan dalil sebagai sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu minuman apa rasanya itu? Minuman. Itu minuman rasanya apa? Manis, katakan manis. Enggak, itu karena gambar jeruk kan kayaknya asam itu. Oh, sedikit asam ya kan? Selama kita masih begitu, akan terus berbeda pendapat. Jadi kalau kita sekarang menemukan orang-orang yang bertengkar Allah di langit, Allah di bumi, semuanya yakini sekalipun dia ulama yakini dia jahil. Jahilnya jahil terhadap Allah. Jangan kalah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah orang yang dulu sama anti tasawuf. Tapi di akhir hayatnya mereka condong ke tasawuf. Buka dalam kitab Tibul Qulub. Beliau mengatakan walau arafal abdu kulla syai' wa lam ya'rif rabbahu ka'annahu lam ya'rif syai'a. Walaupun seorang hamba sudah mengetahui segala sesuatu, tapi dia belum kenal dengan Tuhannya Allah, dia sama dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Berarti orang yang tidak kenal Tuhannya akan seperti itu. Allah di atas, Allah di bumi. Allah itu muhit, meliputi segala sesuatu. Berarti kita semua diliputi Allah. Ketika Allah mengatakan di sini, dalam hati, enggak salah. Tapi dalam perspektif kita itu, ditafsirkannya jangan disamakan, jangan ditasbihkan dengan makhluk. Setiap segala sesuatu yang mensifati Allah harus ditanzih dulu dari makhluk. Allah mendengar tanzih dari cara mendengarnya makhluk. Allah mendengar tanzih dari cara mendengarnya makhluk. Allah berdiri tanzih dari cara beri makhluk. Sebab apa? Huwa mukhalafatul lil hawa. Kuna kita ngaji sifat 20 natah. Arak paham. Kita mari dulu kan wujud ge damba ko mukhalafatul lil hawadis gitu aja sampai doktor gitu aja ngajinya. Bahkan sampai profesor ya. Mahasiswanya menerangin, kagak bisa nerangin. Akhirnya mahasiswanya nerangin sendiri. Wujud ge damba ko mukhalafatul hawadisi ngudut teboga rokok mulungan puntung polisi. Jadi ngaco semua itu. Nah, itu sadari dulu, silahkan kalian cari kitab sumber-sumber aswaja. Di antaranya adalah Ulumul Adillah, Al-Ibanah. Awas, Al-Ibanah jangan sembarangan juga. Sekarang Al-Ibanah itu sudah dipalsukan juga.
sudah direduksi, sudah dirubah-rubah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Maka cari beberapa referensi kitab Ibanah. Apalagi terjemahan hati-hati. Ya, itu tugas kita di Aswaja. Ya, jadi kalau menghadapi orang semacam itu, argumentasinya dengan hujah. Dan mereka kalau kita kasih dalil, mual eleh dalil, maka harus cerdik-cerdik kita menggunakan logika dia untuk senjata. Gitu. Kalau sudah logika untuk senjata, itu kan pendapat ente. Nah, Abah dulu pernah ngegampar orang pakai kitab Kotul Goes. Tahu Kotul Goes kan ada tipis ya? Itu sama. Diskusi kayak gitu tuh tentang ini. Saya nggak mau nyebut kelompoknya, pokoknya kelompok itu aja. Wah, terus dia ketika dia mepet minta dalil. Saya ada referensinya. Cokot kitabnya kan. Apa ketika dikasih kitabnya kan dia itu kan karena manusia bisa aja salah. Kan puyeng kan? Cokot kita gaplok. Iya dalilnya sama karak repeh. Asli di Surabaya ada tokoh Wahabi. Pernah dulu Surabaya. Sampai dia liar ya. Pusing yang ngobrol sama mahasiswanya. Bukan pusing, entenya yang ngacaprak kata saya. Minta dalil ongkoh, tapi ketika dikasih dalil, pengen dalil sendiri. Jadi solehan ente apa solehan para ulama? Kan begitu logikanya. Para ulama kamu salahkan, tapi pendapat kamu ingin diterima. Kayak heula lu siapa? Wassalam deh. Itu kira-kira ya. Alhamdulillah kita aja ngajinya yang benar. Udah daftar sama aja. Kajiannya nggak ikut. Nanti jadi Jawa nanti. Oke. Terima kasih kepada Abah yang telah menjawab pertanyaan dari Mang Ahmad. Gimana Mang Ahmad? Ada lagi Mang Ahmad? Ya. Ini juga ngandung madu. Ini ngandung madu. Ini ngandung madu. Madu yang asli gimana? Harus tahu dulu. Sebab nanti dari aromanya aja. Oh ini mengandung madu, aromanya ada nanti ketahuan. Makanya pelajari. Sok ini yang dari Persis, yang dari Muhammadiyah, DNU. Jangan terikat oleh ormasnya lu. Nih maaf ya. Sorry ini. Abah itu bukan NU. Abah bukan NU secara struktural loh. Bukan Persis, bukan Muhammadiyah. Dan Abah tidak pernah iseng, tidak pernah usil dengan teman-teman. Waktu S2, teman-teman ada yang Persis, Ahmad Labudi di PMI ya. Terus ada Iwan, Muhammadiyah, Katak juga. Kita nggak pernah bertengkar, urusan paham masing-masing itulah. Intinya sikap hukum, lu ngambil yang mana silahkan. Persis Muhammadiyah itu harus ingat perbedaannya kita itu hanya di wilayah furu. Ingat, furu jangan dipermasalahkan. Kalau ada orang aswaja yang masih mempersoalkan furu, itu pasti aswanya kacing, calang, kawe. Iya kacing calang. Itu di dalam akidah. Wah, kalau seandainya di Persis, saya juga ada aswaja. Dia, saya aswaja, saya dinu, ada aswaja. Yang aswaja menurut tiap ormas itu gimana? Harus tahu jangan-jangan hanya tahu aswajanya doang. Itu yang harus ketahui. Abah bukan Persis, Abah terus terang. Abah kalau sholat subuh kunut.
Kalau ada yang meninggal, ila hadorot, ya. Kalau baca selawat, sayyidina pakai, ya. Itu semua punya ini. Enggak pernah mempermasalahkan. Jangankan dengan sama-sama yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan Kristen, Yahudi, Nasrani, masing-masing aja lakum dinukum waliyadin. Yang perlu kita ketahui, kita meyakini itu harus berdasarkan ilmu, bukan taklid. Ingat, contoh, Amalia Ubudiyah Abah, ritual ibadah Abah, ritual ya, itu NU. Berarti disebut oleh orang Persis Muhammadiyah Abah orang NU secara kultural, walaupun bukan secara kultural. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan dalam NU yang bertentangan dengan hitoh Nahdlatul Ulama yang dulu, bantah sama Abah. Sampai Abah disebut Muslim radikal di Uninus. Uninus kan NU. Nah, ajaran nggak pernah minta, dipinta. Tapi ketika padahal memang nggak unsur politik, hanya menyampaikan hati-hati begini nih. Nah, sampaikan. Ini apa namanya sesuai dengan kebijakan penguasa. Dipecat di Uninus gara-gara beda pendapat. Kenapa? Sudah menurut Abah juga bukan pribadi, nanya ke kiai-kiai, ke guru-guru Abah, gini, kiai saya gini, orang ini juga sama pendapat mereka. Ini sudah mulai bergeser kepada, maaf ya, sudah mulai bergeser daripada hitoh yang tidak sesuai dengan hitoh dulu. Ya jangan ikuti. Bukan berarti kita benci kepada NU. Mobil kita ini sudah bagus nih, mobil eksekutif ya. Ya, ketika ibaratnya yang maunya tukang mabok, awas hati-hati. Jangan-jangan lu bawa ke jurang nanti. Bukan suuzon, bukan berarti suuzonnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, di antara hal yang kita sekarang ini banyak orang yang dilempar-lemparkan kayak gitu, ketika mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap anti pemerintah. Padahal kita semua kan sayang NKRI, ya kan? Tapi ketika NKRI ingin dibawa sama orang yang nggak benar, kita kritik, kita malah diinjak. Makanya apa juga no problem dikeluarin dari sana ngajar karena tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan. Sering Abah sampaikan, di NU itu ada Banser. Oke. Ada apa lagi? Ansor. Baca guys sejarah Banser. Baca. Lahirnya Banser, lahirnya Ansor itu bagaimana? Dulu. Baca dulu. Kita juga kan mempelajari NU, coy. Lahirnya Banser, lahirnya Ansor, itu untuk mengawal para ulama. Untuk mengawal kemerdekaan. Muhammadiyah apa dia Muhammadiyah? Pasukan ininya, gardanya apa? Ada Muhammadiyah enggak? Persis punya enggak Persis? Nah, itu nuar aku. Itu adalah para santri yang memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengawal para ulama, untuk mengawal NKRI, dan mereka dipilih orang-orang yang memiliki kekuatan lahir dan batin. Maka orang-orang Banser itu semua dibekali oleh para kiai-kiai puasa, riyadhah, hijab semua. Itu Jadi Banser, Ansor itu orang-orang pilihan dipilih oleh pak kiai itu hanya ngomong gitu, itu dulu. Apa asumsi mereka? Menjelek-jelekan Banser yang sekarang. Asumsinya begitu. Hanya menceritakan begitu. Banser itu lahir dari para santri yang rajin bertirakat, yang rajin sholat, yang jauh dari maksiat, dipilih karena dia sebagai pengawal ulama dan kemerdekaan. Itu dulu. Yang sakit itu. Ada asumsi lain nggak kira-kira? Mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Gara-gara itu. Komol sebutkan jelas, baheula.
Beda jeung nu kieu di Batak. Atuh udah gua digebukin kayaknya. Nah, kira-kira begitu ya. Mata hati-hati, waspada. Ya, jangan ngomong aswaja. Ai kitab induknya enggak diaji. Semuanya pada ngaku. Ya rasa madu masa ai maduna teh hafal. Jangan-jangan madu nyandung nanti kan begitu. Madu juga namanya. Ya kan poligami. Madu juga namanya. Bawa madu asli. Cara ngetesnya gimana? Bawa ke rumah. Kalau pemajikan marah berarti asli itu. Kalau nggak marah berarti nggak asli. Madu juga itu kalimatnya. Jangan-jangan aswaja seperti itu. Jangan-jangan kita punya begitu. Bangga dengan aswaja tapi nggak ngerti wajah. Padahal itikat kita Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Ya. Tugas siapa nih? Ketua bikin itu. Ya. Jangan pikir Imam Syafi'i aja. Kaji, fikih Maliki, Hanafi, Hambali, biar lengkap, enggak acak-acakan bahas mazhabul arba'ah. Nih. Kenapa Imam Syafi'i kunut? Kasih tahu dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i Imam yang lainnya kunut? Kenapa Imam Syafi'i begini? Kenapa yang begini? Kita harus tahu. Oh, ada semua. Berarti kita ikut Imam ini udah beres kan? Gak usah ribut-ribut. Ini model dulu, wah ya kunut baru nges ke bulan, nges kemana, bisa nyin HP, nges 4G, 6G. Kita masih kan aja jijik kayak gitu kan, ngurusin kayak gituan. Gimana majunya kayak gitu, ya. Contoh kenapa yang versi gini-ginian, baca kitabnya ada. Siapa yang pernah baca kitab Al-Fiqh wal Manhajul Imam Syafi'i? Itu ada 4 jilid apa 6 jilid. Itu sama. Wa yusannu ayuharrika asabi'ahu tauhidanillah. Dan disunahkan untuk menggerakkan telunjuknya ketika kapan? Baca tasyahud. Yang Muhammadiyah dari awal asyhadu alla apa? At-tahiyat. Udah. Yang NU mengikuti ayuharrika asabi'ahu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Yang Persis mengikuti pendapat Hambali. Maknanya bukan ayu harika, tapi ayat taharroka, menggerak-gerakan. Jadi ini tidak membatalkan sholat dalam Hambali. Kenapa? Ini termasuk gerakan sholat. Yang Syafi'i mengatakan ini tidak termasuk gerakan sholat, melebihi gerakan sholat. Masing-masing. Sekarang kalau kita mau komitmen semua, liar si sholat. Liar. Gimana liarnya? Ahmad Persis ibaratnya. Persis memegang madhab pikirnya pikir siapa? Oke lah, husnuzan pikir Hambali kan ibaratnya. Walaupun tepuguh pikir sahat gitu. Bersentuhan menurut Persis istri dengan suami batal enggak? Enggak ya? Enggak batal kan? Kalau Imam Syafi'i batal. Kita pegang Imam Syafi'i. Orang yang batal sholatnya, yang batal wudhunya sah nggak sholatnya? Enggak kan? Seumur umur dia sholat, wudhunya nggak sah. Berarti sholatnya sah nggak? Hukumnya gimana? Tuh mulai. Dosa saya atas menghirup kan? Cik Persis nggak batal, sah aja sholatnya. Mau sampai kapan coba? Tiba-tiba ada imam Persis sholat, mau ke masjid, selama dulu dengan istrinya, jadi imam. Anu imamnya Persis, anu imamnya NU. Tadi bareng jeung urang di mana selama yang panjang teu wudu deui cenah. Terus sadak. Jadi nyeun masjid deui. Ya sudah, jangan repot-repot gitu. Waktu bimalan periun lahir karena hal yang semacam itu. Sepertinya yang substansial kita lupakan. Apa? Nilai sholat, ibadah sholat itu bukan hanya ritual, tapi spiritual. Sekalipun kalian sampai jenong, sampai tutung, jidat, sujud siang dan malam, kalau seandainya hanya wilayah itu, hati-hati. Ahli ibadah digoda lagi setannya lebih gagah. Kita kalau belum masuk wilayah yang ini, kita banyak terjebak oleh setan. Seakan-akan kita ahli ibadah, padahal kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya
Kata Al-Quran, wa antasimu bihablillahi jami'a, pada faktanya kita saling berfirqah-firqah. Nah, itu mestinya memperoleh Islam. Nggak pernah ya Abah mempersoalkan kayak ginian, silakan aja. Bahkan stok hari kamu. Baru pernah, coba besakan ke Garut. Muhammadiyah dia kan, Nasrul Persis. Lalu Imam, udah Abah aja, nggak mau, gue pakai usolid gitu. Lu aja Imam. Ada yang lagi masak, dia mas bukan ketinggalan, kita udah beres. Gini-ginian kan, heran ke Abah, jangan niat. Daun. Enggak marah. Pas kita sholat, dendam dia kan, pas asyhadu alla ilaha illallah datang, ayo saya benang gue. Enggak ada masalah. Udah ya. Ya aswaja nggak boleh tuh memperdebatkan khilafiyah ya. Kalau semuanya beda, saya aswaja, sok diskusi aswaja kitabnya di mana. Kalau sudah ke kitab induk asli, tidak akan aswaja sama. Apa kita masih coba tadi apa? Lumul adillah dan antaranya dan kedua alibana. Itu profesis tahu. Yang NU juga jangan-jangan belum tahu kita pindahnya. Jadi sama-sama tidak tahu. Makanya pada sok tahu. Ketika dikasih tahu tidak mau tahu. Bahaya enggak? Nah, mau Persis kayak Muhammadiyah, mau NU, sarua. Bahaya kalau tidak tahu ilmu. Gimana Bang Ahmad? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali teman-teman yang ada di Zoom dari peserta Marhaba 9 yang mau bertanya. Silakan teman-teman hadapi Junhari yang mau bertanya. Teh Ersa, barangkali mau bertanya, silakan. Atau yang lainnya juga, panitia ataupun para demisioner yang mau bertanya. Yuk. Ketum, jangan. Yuk. Cukup lah. Iya. Baik, hadirin hadiroh rahimakumullah, mau yang di Zoom ataupun yang di sini, alhamdulillah untuk dua sesi pada materi keormasan kali ini telah kita lalui dan kita laksanakan. Semoga apa yang Abah sampaikan kepada kita semua bisa kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya sebagai moderator, bila mana banyak kesalahan dan kekurangan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.